Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kita jumpa lagi di podcast dan ini adalah podcast yang ke-69 di channel Teknisi Digital. Saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan atau merespon komentarnya pemirsa yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Salah satunya adalah yang ini. Di video cara memperbaiki kipas angin Sekai HFN 1060 tidak berputar. Suaranya nggak jelas, Mas. Iya, kebetulan kemarin itu nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba begitu udah saya edit, saya render kok suaranya nggak jelas. Mungkin ada problem di mikrofonnya gitu ya. Itu deh. Cara memperbaiki mesin las Waking ZX7 Mantap Mas, salam kenal dari Batam. Salam kenal balik buat teknik amatir. Cara memperbaiki pengering mesin cuci tidak berputar, yang disyuting celana doang. Anda kok nggak mungkin lah celana doang ya nggak? Mungkin yang terekam di dalam benaknya kamu itu celana gitu. Cara memperbaiki headset Sony nggak bersuara. Udah, nggak ada komentar sih, cuman like, thanks udah nonton. Terus perbedaan menurunkan arus dan tegangan dengan atau tanpa trafo. Nah, itu ukuran kapasitor Millernya kekecilan. Kekecilan ya? Enggak kok. Ukuran kapasitor itu tergantung sama kebutuhan kita ya. Mungkin kalau dianggap kekecilan itu karena nggak sesuai sama kebutuhan yang kita perlukan. Terus cara memperbaiki laptop Acer Aspire One 722 kursor bergerak sendiri. Itu kalau kita ngetik yang warna hitamnya bergerak sendiri. Jadi kalau saya mau mengetik yang warna hitam itu bergerak sendiri, yang bikin saya nggak nyaman buat ngetik itu kenapa ya bang? Warna hitamnya bergerak sendiri. Itu kalau kita ngetik yang warna hitamnya gerak sendiri. Oh, hitam yang klip-klip itu ya? Itu karena kursornya rusak gitu. Kursornya rusak, coba aja tonton videonya ya, terus perbaiki kursornya, bersihkan, perbaiki. Nanti kalau misalnya memang nggak bisa diperbaiki atau dibersihkan, dia harus ganti dengan yang baru. Coba aja cari kursornya, bukan kursor, touchpad. Cari touchpadnya dan ganti dengan touchpad yang baru. Cari touchpad yang baru dan ganti yang rusak itu dengan touchpad yang baru itu. Cara membuat adaptor tanpa trafo 220 volt AC ke 12 volt DC. Kasih TIP 3055. Ya, itu boleh juga dikasih TIP 3055. Terus podcast 43 cara memperbaiki headset Bluetooth. Bang, saya punya headset Bluetooth wireless, kalau dicas mah hidup lampunya, tapi kalau dinyalain nggak bisa. Berarti baterainya udah soak, jadi harus ganti baterai yang baru. Di video cara memperbaiki TV Sharp Aquos LC32M4071 mati total. Penyebab putus di bagian mana om? Ada kok di videonya, tonton aja ya. Terus video cara memperbaiki mixer Cosmos CM1289 mati total. Cara masang pernya yang lepas waktu buka tadi gimana bang? Kemarin kebetulan saya tunjukin apa enggak ya? Oh enggak, saya tunjukin ya. Cara masangnya sama dengan cara ngebukanya kok. Gitu aja ya. Untuk lebih detail nanti saya bikinin video yang baru deh. Cara memperbaiki pengering mesin cuci tidak berputar. Terima kasih bang sudah membantu, sama-sama. Cara memperbaiki kipas angin Cosmos, kadang muter kadang tidak. Mau tanya kak, kipas angin sudah ganti kapasitor tapi berputarnya harus dibantu tangan, itu pun berputarnya sangat lambat. Mohon pencerahannya kak. Kapasitornya udah diganti dengan yang baru. Kapasitornya pertama pakai berapa? Pakai 1,2 ya. Saya sarankan untuk ganti dengan kapasitor yang baru, terus busingnya diganti dengan busing yang baru ya. Gitu. Busingnya depan belakang diganti dengan yang baru, terus bersihin pakai cairan pembersih. Terus kapasitornya ganti yang baru. Insya Allah sembuh. Cara memperbaiki pengering mesin cuci tidak berputar. Yang rusak apa? Mesinnya ke seluarnya.
Yang rusak ada dalam video tuh. Ini teman dari Malaysia kayaknya ya. Rosak. Biasanya kalau bahasa Indonesia tuh rusak. Ada kok di bagian situ di dalam videonya, tonton aja ya. Buat Junalin Z79. Cara memperbaiki TV Samsung 29 in transistor horizontal baru dipasang jebol terus. Selamat malam mas teknisi, aku punya Samsung Plano 29 in PIP. 2 tuner sudah supply playback. Nah, masalahku transistor horizontal ini kok bolak-balik jebol. Atau memang sudah kehilangan jejak tipe transistor orinya. Begitu keluh kesahnya si tukang. Aku sudah habis 1 juta bang, bolak-balik ganti dan jebol. Please kasih saya referensi buat solusi bang. Gini, untuk TV ini kalau misalnya kita cari diagram blok atau skemanya itu agak susah. Jadi kadang kita nggak bisa nentukan transistor horizontalnya itu tipenya berapa gitu. Kalau misalnya cara itu nggak bisa digunakan, kita bisa coba cek untuk cari aja gini, cari skema TV Samsung yang 29 in juga, terus lihat transistor horizontalnya tipe berapa. Nah, pakai aja tipe yang itu, mau nggak mau ya, karena kan bekasnya udah nggak ada gitu. Terus kenapa waktu dipasang putus lagi itu penyebabnya adalah kapasitor damper yang juga rusak gitu. Kalau untuk menentukan kapasitor damper itu yang mana, kalau misalnya menentukan kapasitor damper tanpa melihat skema, kita bisa melihat ada kapasitor yang paling dekat kakinya disolder atau paralel dengan kolektor kaki transistor horizontal. Ada 2 buah kapasitor biasanya. Ingat ya, dalam mengganti transistor horizontal, itu kita wajib untuk mengganti kapasitor damper dengan yang baru. Ganti yang ukurannya sama. Dan kapasitor damper itu kalau kita cek pakai avometer atau komponen tester atau ESR meter, dia nggak bisa dicek gitu ya. Nggak bisa dicek. Saya sering kayak gitu. Begitu diganti dengan kapasitor yang baru, dia bakal nggak putus lagi transistor horizontalnya gitu ya. Dan biasanya kapasitor damper itu kalau misal kita cek menggunakan skema, dia dikasih tanda seru dan segitiga tanda seru gitu. Di luarnya segitiga, di dalamnya tanda seru. Itulah kapasitor damper. Cari aja yang di dekat kaki transistor horizontal, bagian kolektor. Kenapa transistor horizontal jebol? Biasanya juga akibat defleksi yoke yang putus atau korslet. Sebelum masang transistor horizontal yang baru, coba cek defleksi yoke-nya. Kira-kira korslet apa enggak. Kadang-kadang kalau dia enggak putus, dia korslet. Coba cek, itu kan ada 4 buah kabel ya untuk defleksi yoke itu. Cek yang horizontal nyambung enggak, terus cek yang vertikal nyambung enggak. Kalau horizontal dan vertikal keduanya nyambung, maksudnya bukan saling sambung ya, tapi kedua-duanya nyambung. Transistor horizontal dicek nih, nyambung ternyata, terus udah lepas. Terus sekarang tinggal cek transistor defleksi yoke vertikal, kita cek nyambung, berarti dia masih bagus. Tapi kalau misalnya pemirsa ngecek transistor horizontal dan transistor horizontal. Kalau misalnya ngecek defleksi yoke vertikal dan defleksi yoke horizontal nyambung, berarti itu korslet. Dan itu nggak boleh gitu ya. Berarti harus ganti defleksi yoke gitu ya. Semoga bermanfaat buat Satria Muhammad. Terus kesimpulannya, rusak IC diganti kedua kan. Di video cara memperbaiki power supply SubAquas LC32LE. Bang, kasus sama kesimpulannya di IC kedua yang harus diganti. Kesimpulannya yang rusak IC yang diganti kedua kan. Tonton aja ya, nanti tahu kok di situ. Cara kanibal power bank robot rusak soket USB.
Cara kanibal powerbank robot rusak soket USB. Mas, biar powerbanknya on terus saat pakai musik box di jumper gimana ya? Soalnya kalau buat musik box suka off sendiri. Beda dengan pas kita pakai cas. Musik box. Powerbank itu bakal off kalau misalnya dia mendeteksi ampere di dalam baterai yang dicas itu udah penuh gitu. Jadi secara otomatis dia langsung memerintahkan mesin untuk memutuskan arus dari powerbank ke baterai karena baterainya udah penuh. Supaya fungsi itu hilang, kita harus memutus beberapa kabel atau menjumper. Tapi lebih pasnya itu memutuskan beberapa jalur. Gak bisa saya jelasin ya. Kecuali kalau nanti saya ada power bank, saya coba gini deh. Maksudnya coba saya bongkar-bongkar dulu di gudang. Kalau misalnya ketemu power banknya, nanti coba saya tes. Nanti bakal saya tunjukin. Kalau videonya udah selesai ya, buat Yogi Sunandar. Terus cara memperbaiki kipas angin aerogas dihidupkan. Langsung titik-titik. Maaf melenceng dari judul bang, nanya kipasku kipas tower karena rusak, saya bongkar kabelnya, saya putus semua, pas mau kembalikan lupa jalur kabelnya. Waduh, pertanyaannya gimana cara ngecek mengetahui kabel speed, gimana cara ngecek atau mengetahui kabel speed, kapasitor dan kabel PLN. Setahu saya kalau dinamo kipas angin ada 4 kabel, makasih. Cara ngeceknya kalau dijelasin agak susah juga ya. Gini aja deh, coba Pak Deho buka di channel ini, lihat di playlist kipas angin. Di situ kalau nggak salah saya pernah bikin video tentang itu. Ada 2 kabel, memang dia yang jelas satu kabel untuk meskipun saya bakal jelasin deh tanpa gambar ya. Tapi meskipun gini, saya akan jelasin tanpa gambar meskipun ini sulit untuk dipahami. Soalnya kalau nunggu videonya selesai nanti lama juga ya. Gini, atau kalau misalnya mau request boleh juga klik tombol gabung. Nanti request saya bikinin kok videonya, tenang aja. Gini. Pertama, itu kan kabel untuk menentukan kabel steker. Kabel steker itu biasanya di kipas angin ada kabel yang warna hitam atau kabel warna biru. Biasanya yang paling sering tuh menggunakan kabel warna biru. Kecuali untuk beberapa kipas angin yang merek GMC itu yang masuk ke steker langsung ke spool itu kabel warna hitam. Gitu pula jadinya. Jadi nanti aja deh saya bikinin ya videonya biar nggak salah-salah. Terus di video cara memperbaiki blender multi total Cosmos CB180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blender punya saya dengan tipe yang sama udah dibuka dicongkel tapi kok nggak bisa lepas ya. Mohon infonya. Ada kok di situ di videonya. Cara ngebukanya juga udah saya tunjukin kok. Itu harus pakai trik dan dilihat aja detail ya buat Mamah Ian. Pasti bisa kok. Terus di video cara memperbaiki blender macet pakai braso bisa bang. Pakai braso. Dia macet dibersihin pakai braso. Mungkin bisa, tapi saya belum pernah nyoba. Terus untuk TV Sharp 21B S5 hidup sebentar mati lagi. Saran tempat beli komponen elektronik di mana ya? Di toko teknis digital. Nanti saya tunjukin linknya di bawah channel ya. Cara memperbaiki headset Bluetooth nggak mau hidup. Baterai gua nggak kembung bro, tapi nggak bisa nyala. Gimana nih? Nggak kembung bukan berarti baterainya nggak rusak ya. Beberapa baterai itu nggak kembung tapi dia soak gitu. Jadi coba aja ganti dengan baterai yang baru supaya ketahuan kerusakannya itu bagian mana. Terus di video cara memperbaiki lampu Tornado Philips 20 watt. Mas, tutorial komponen yang sering rusak dong dengan detail. Misalnya tempat starter, DB3, dioda penyearah, dan komponen lainnya. Namanya pemula susah ngertinya.
Kita lihat tutorial rusak langsung ganti, tapi pemula nggak tahu tempatnya. Ya nanti saya bikinin ya. Thanks idenya. Nanti coba saya bongkar-bongkar. Coba saya bikinin video detailnya ya. Nanti bakal saya bikin playlist. Bukan bikin playlist, tapi saya masukin di playlist komponen elektronik. Untuk elektronik untuk pemula gitu. Elektronik untuk pemula gitu ya. Atau apa ya bahasanya biasanya? Lupa saya. Dasar-dasar elektronik gitu ceritanya. Thanks buat Rosa, saya Putri Channel. Terus itu dulu deh ya pemirsa. Kebetulan udah azan juga, jadi saya mau akhiri dulu video ini sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Bye bye.